Hai, selamat datang di Sportistic Channel bersama saya Doni Munaf. Ini adalah podcast untuk all sports fanatic, di mana saya akan mencoba untuk membahas serta mengupas semua peristiwa olahraga dengan mengangkat sisi logis dan juga data statistik pendukungnya. Mari kita mulai dengan segmen tahu nggak sih untuk membahas data dan fakta seru Piala Eropa kali ini. Fakta nomor 1, The King of Number 9. 12 adalah jumlah total gol yang pernah diciptakan baik oleh Harry Kane serta Kylian Mbappe dari semua turnamen besar yang pernah mereka ikuti. Jadi, Piala Eropa maupun Piala Dunia, jumlah total gol yang mereka ciptakan masing-masing 12 gol. Tapi tahu nggak sih, baik Harry Kane dan juga Kylian Mbappe juga pernah gagal, nggak pernah cetak gol satu kali pun di Piala Eropa. Harry Kane pernah gagal dalam 4 pertandingan di Piala Eropa 2016. Dia benar-benar nggak bisa cetak gol sama sekali. Dan begitu juga dengan Kylian Mbappe di tahun 2020, Piala Eropa 2020 di Italia lalu, dia juga benar-benar zonk, 0 ya. Dan ini ironisnya, kenapa? Karena ini adalah kedua pemain yang pernah meraih Golden Boot di Piala Dunia, tapi mereka sebenarnya nggak terlalu sukses di Piala Eropa. Total gol Harry Kane di Piala Eropa 4, sementara Kylian Mbappe masih kosong. Fakta nomor 2, The Magnificent CR7. Ini akan menjadi Piala Eropa ke-6 buat Cristiano Ronaldo. Bayangin, ke-6. Dan dia sudah mencetak 14 gol dari 25 pertandingan. Dan kalau, tahu nggak sih, kalau 3 gol dari 14 yang diciptakan itu berasal dari titik putih. Jadi kalau kita ngomongin total 11 gol ya, dikurangi 3 tadi dari penalti, tetap aja Ronaldo menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Masih lebih 2 gol dari apa yang pernah dilakukan oleh The Living Legend Michel Platini yang pernah mencetak 9 gol dalam satu turnamen saja. Dan kalau melihat dari grup yang cukup relatif lemah ya, sebenarnya Cristiano Ronaldo bisa aja menambah pundi golnya di Piala Eropa 2024 ini. Dan kalau itu terjadi, dia akan mematahkan rekor pencetak gol tertua yang ada dipegang oleh Ivica Vastis dari Australia. Saat itu dia mencetak gol di umur 38 tahun 257 hari. Dan kalau nggak salah nih ya, Cristiano Ronaldo itu berulang tahun 5 Februari lalu ke 39. Jadi bayangin kalau Cristiano Ronaldo bisa mencetak paling tidak 1 gol lagi, nambah lagi rekor Ronaldo sebagai pencetak gol tertua sepanjang Piala Eropa. Apalagi sebenarnya rekor yang belum pernah Ronaldo pecahkan, mencetak hat-trick. Jadi kesimpulannya, apakah CR7 pantas disebut sebagai the GOAT? Maybe not. Euro GOAT? Probably yes. Tapi I leave it to you guys to decide. Dan sekarang fakta nomor 3, Football kommen nach Hause, Football coming home. Ya, seluruh pendukung timnas Inggris terus menyuarakan Football coming home, Football coming home. Tapi faktanya, gak pernah sekalipun trofi Henry Deloney kembali ke tanah Inggris. Dan tahu gak sih kalau udah 9 kali nih Inggris ikut Piala Eropa, 5 kali mereka masuk babak knockout round, 5 kali juga mereka gagal. Dan 4 diantaranya mereka kalah itu justru karena adu penalti. Piala Eropa 96 mereka kalah dari Jerman. Piala Eropa 2004 mereka kalah oleh Portugal. Dan juga Piala Eropa 2012 dan juga 2020, dua-duanya mereka kalah dari timnas Italia. Nah, mungkin nggak sih ini alasan kenapa Gareth Southgate justru memutuskan tidak mengajak Jack Grealish, dan bahkan juga dari awal nggak pernah mempertimbangkan Marcus Rashford. Dan yang dia memutuskan untuk tetap mengajak Cole Palmer dan bahkan juga mengajak Ivan Toney. Nah, ini fakta yang sangat menarik. Tahu nggak sih kalau kedua pemain ini mempunyai akurasi penalti yang benar-benar super tinggi. Khusus untuk Cole Palmer, itu akurasinya dia adalah 100%. Dari sepanjang karir dia pernah melakukan 10 kali tendangan penalti dan 10 kali berhasil. Sementara Ivan Toney sendiri dari 32 kali, 30 kali dia berhasil, cuman gagal 2 kali dengan akurasi 94%. Sebagai catatan, rata-rata tendangan penalti itu persentasenya di Piala Eropa itu sekitar 70-an%. Ya, bayangin, itu jauh banget dari rata-rata akurasi yang diciptakan baik oleh Cole Palmer dan juga Ivan Toney. Pertanyaannya, apakah benar nih Gareth Southgate lebih percaya sama data statistik dibanding mental? Karena sepertinya itu yang masih kurang dari timnas Inggris untuk benar-benar ngebawa football coming home. Fakta nomor 4, ini lebih karena nyambung dari poin fakta ketiga tadi. Kalau begini caranya, apakah jadinya Piala Eropa ini de facto-nya babak knockout? Kenapa? Karena Piala Eropa mulainya awal itu hanya 4 tim, 8 tim, kemudian menjadi 16 di tahun 1996, terus bertambah lagi menjadi 24 di tahun 2016.
Ini jadi ngebuat sepertinya buat negara-negara besar itu babak grup itu menjadi relatively lebih mudah, dan yang akan menjadi sulit pada saat mereka masuk ke babak knockout round. Dan yang terjadi apabila bertemu dengan tim-tim yang statusnya mungkin negara underdogs, bisa jadi negara-negara underdogs tersebut akan bermain lebih pragmatis. 90 menit plus 30 menit mereka hanya bermain safe, dan akhirnya akan ditentukan dalam drama adu penalti. Kita tahu ya, Inggris pernah kalah, Spanyol pernah kalah, Italia pun juga pernah kalah. Makanya banyak negara besar yang harus kalah dalam adu penalti. Dan ini kalau kita lihat ya, sejak Piala Eropa 1996, jumlah peserta itu kan memang tadi saya bilang bertambah ya. 5 dari 7 juara Piala Eropa itu paling nggak berhasil memenangkan satu adu penalti. Ini yang menandakan betapa pentingnya adu penalti. Bahkan Spanyol waktu pertama kali menjadi juara back to back di tahun 2008 dan 2012, dalam 2 tahun tersebut mereka pun juga harus melewati babak penalti dan mereka berhasil untuk maju dan menjadi juara. Fakta kelima ini adalah tentang Summer Fairy Tale. Ini mungkin bisa dikatakan fakta saya yang terakhir. Kalau berbicara dalam konteks Jerman ini sekarang dalam krisis ekonomi. Dan ingat juga tahun 2006 pada saat mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia 2006 waktu itu ya. Itu semua rakyat tuh bersatu. Yang tadi sebenarnya antusias terhadap sepak bola itu udah mulai luntur, udah mulai tidak terlalu baik karena memang prestasinya tidak juga kunjung baik. Tapi revolusi yang dilakukan oleh Jurgen Klinsmann membuat semangat seluruh rakyat Jerman. Dan seperti ini ingin yang diulangi lagi Summer Fairy Tale versi kedua atau part kedua, di mana kita tahu Nagelsmann akan mencoba memimpin timnas Jerman untuk bisa mengulang ambisinya mereka menjadi juara Piala Eropa. Walaupun faktanya sebenarnya dari 17 kali perhelatan Piala Eropa itu baru 3 kali tuh tuan rumah menjadi juara, dan terakhir itu terjadi di Prancis ya, waktu saat Prancis menjadi juara Piala Eropa tahun 1984. Nah, memang sih kalau kita bicara timnas Jerman sendiri, mereka ini dari tahun 2016 itu adalah kali terakhir mereka bisa menang di babak knockout round, karena habis itu kita tahu 2018 kalah di babak grup. Ya, 2020 mereka memang masuk ke babak 16, tapi kalah dari Inggris. 2022 apalagi mereka juga gagal di babak grup. Dan ini terlepas dari fakta bahwa sebenarnya timnas Jerman sendiri adalah bisa dikatakan timnas yang paling banyak menjadi juara Piala Eropa sebanyak 3 kali. Yang lebih hebatnya lagi sebenarnya mereka juga masuk semifinal paling banyak tuh 6 kali. Dan mungkin sebagai summary, sebagai ringkasan, ada 4 yang menurut saya, dan saya ingin juga kalian semua juga menjawab ini semua. Pertanyaannya adalah 1, apakah Jerman akan sukses melakukan apa yang dilakukan oleh tuan rumah Prancis 40 tahun yang lalu? Kedua, apakah Italia bisa mempertahankan gelar juaranya dan mengulangi apa yang dilakukan oleh timnas Spanyol pada Euro 2008 dan Euro 2012? Dan tadi ya, Inggris, please deh, kasihan juga, kapan Inggris bisa membawa benar-benar tuh yang namanya football coming home to England? Dan buat Prancis, apakah dia akan menjadi negara ketiga setelah Jerman dan Spanyol yang pernah meraih juara Piala Dunia sebanyak 3 kali? Oke, sebagai penutup tentunya silakan komen dan kasih pendapat kalian, dan pastikan juga saya akan senang kalau misalkan kalian juga bisa like dan subscribe channel ini. Dan tentunya semua fakta dan data yang saya kasih tadi semua berasal dari source yang saya ambil dari berbagai macam ya. Tentunya ada Super Opta, ada Total Football Analysis, dan juga tentunya ada banyak website media sepak bola lainnya. Dan terima kasih sudah menyaksikan channel Sportistik yang edisi perdana kali ini, dan tentunya saya berharap bisa melanjutkan lagi dengan konten-konten terbaru dalam episode-episode berikutnya. Salam, terima kasih.